Halo teman, inilah 6 saran dari OJK untuk yang sekarang galpay pinjaman online. Nah, kita tahu OJK adalah otoritas jasa keuangan yang menaungi pinjaman online. Jadi mereka mengatur ini, mengawasi ini, dan memberi sanksi pada pinjol-pinjol nakal. Dan mereka juga memberikan saran buat orang yang sekarang sedang mentok, tidak punya uang sepeser pun untuk membayar, dan stres hidupnya melakukan galpay alias gagal bayar, jadi tidak bayar pinjaman dalam waktu tertentu. Nah, 6 saran ini akan saya utarakan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, untuk saran yang pertama adalah perencanaan keuangan yang baik agar pengalokasian dana jelas. Nah, ini berhubungan dengan budget atau pendapatan kita per bulan. Jadi harus ada alokasi khusus untuk pinjaman online. Jangan sampai tidak ada teman, karena kalau kita tidak ada alokasi pinjam untuk bayar pinjaman online, artinya kita terkungkung pinjaman online terus menerus ya teman. Jadi ujung-ujungnya kita akan melakukan galpay. Misalnya gaji kita 3 juta per bulan, ini dialokasikan pinjaman online sekitar 30% atau 20%, yang lainnya untuk kebutuhan pokok dan lain-lain. Ini bisa menjadi solusi agar ke depan kita cicilannya bisa lancar dan tidak terganggu-ganggu yang namanya penagihan-penagihan pinjaman online. Itu saran OJK yang pertama. Untuk yang kedua adalah meminjam kebutuhan yang produktif, bukan kebutuhan konsumtif. Nah, ini banyak yang terjadi ya teman, karena kita pinjamnya sesuatu hal yang tidak membuat kita lebih produktif, tapi malah membuat kita konsumtif. Misalnya kita beli sepatu branded atau kaos yang branded atau hal-hal yang lain yang membuat kita merasa kaya ya teman, karena itu buat kita untuk pengakuan diri agar dilihat orang lebih kaya seperti itu ya teman. Tapi itu akan menggerus keuangan kita kalau kita tidak berhati-hati. Jadi alangkah baiknya saran dari OJK ini kita terapkan, yaitu dengan mengalokasikan hutang kita untuk yang produktif, misalnya menambah modal usaha atau yang lainnya. Yang jelas harus ada timbal balik untuk lebih produktif lagi dalam mencari uang. Artinya kita akan dapat penghasilan yang lebih pada saat kita hutang, tidak malah jadi beban yang terus-menerus akan menggerogoti hidup kita. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, tidak boleh meminjam lebih dari 30% dari penghasilan. Artinya kita tidak boleh yang namanya mengalokasikan anggaran kita lebih besar 30% ya teman. Misalnya 40% atau 50% untuk pinjaman online itu tidak boleh. Kenapa? Kalau kita melakukan itu artinya ekonomi kita sedang defisit, neraca keuangan kita tidak sehat, dan ujung-ujungnya kita akan galpay karena kita tidak kuat membayar tagihan. Itu harus teman-teman camkan. Untuk saran dari OJK yang keempat adalah tidak boleh hutang lagi pada saat kita punya hutang. Artinya hutang untuk bayar hutang itu adalah sesuatu hal yang buruk, negatif, tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena sekali saja kita hutang untuk bayar hutang, maka akan terus-menerus berkelanjutan seperti itu teman. Dan ujung-ujungnya hutang kita akan menumpuk seperti bola salju, itu akan lebih banyak dan kita akan stres menghadapinya. Ujung-ujungnya kita akan melakukan gagal bayar alias tidak bayar tagihan. Nah, untuk saran OJK yang kelima, kalau kita memang ingin melunasinya, kita harus menjual aset pribadi, misalnya jam-jam yang branded, misalnya jam Casio atau yang lainnya, harga 2 juta 3 juta itu bisa kita jual untuk menutupi hutang kita, untuk melunasi hutang pinjaman kita. Atau ada barang berharga lain, misalnya emas atau yang lainnya, itu bisa dijadikan sarana untuk melunasi hutang. Itu saran dari OJK teman. Nah, untuk saran keenam atau yang terakhir dari OJK adalah rekonstruksi pinjaman. Jadi kita bisa melakukan ini ya teman, karena kalau kita sudah galpay itu artinya pinjaman kita sudah berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dibayar. Jadi wajib melakukan rekonstruksi pinjaman. Artinya pinjaman kita dari awal ya teman. Dari awal itu artinya kita bayarnya dari pertama kali cicilan. Jadi tidak melulu semua dilunasi, itu tidak, tapi kita rekonstruksi pinjaman. Itu bisa dinegosiasikan dengan pihak pinjaman online melalui email biasanya atau melalui telepon, tapi itu lewat aplikasi, tidak lewat perseorangan. Jadi ini bisa menjadi langkah awal teman-teman untuk bisa melunasi tagihan. Jadi rekonstruksi pinjaman ini bisa kita lakukan. Itu saja 6 saran dari OJK untuk sekarang yang galpay pinjol. Semoga langsung teman-teman terapkan dan bisa lepas dari jerat pinjaman online ini dan jadi manusia yang merdeka dan lebih tenang hidupnya. Ini sudah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.